إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa akhwati al-karimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, melanjutkan pembahasan nahwu menggunakan kitab Qatrun Nada yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita lanjutkan, tidak mengapa kita murajaah sedikit tentang pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa kita murajaah? Maka paling tidak ada beberapa alasan seorang talib al-ilm atau tulab al-ilm diharuskan dia untuk murajaah pelajaran yang telah ia pelajari. Alasan yang pertama, tujuannya untuk mengokohkan atau menguatkan hafalan dan pemahamannya terhadap pelajaran atau materi yang telah ia pelajari. Ini yang pertama. Kalau misalnya ada pertemuan sebelumnya, antum dan antunna kami atau juga mungkin menghafal, maka harus terus dan terus dimurajaah, diulang kembali. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, menjaga ilmu agar tidak hilang. Berarti kalau misalnya seseorang telah memahami sebuah pelajaran atau telah menghafal pelajaran, maka agar hal tersebut tidak hilang, dia harus murajaah. Ya. Dan di antara faedahnya adalah agar ilmu tersebut tidak hilang. Makanya dikatakan di dalam pepatah Arab, al-ilmu ma hufidha laisa al-ilmu hudira. Ilmu itu adalah sesuatu yang dihafal, dan ilmu itu bukan hanya sekedar atau
hafalkan tidak, atau tidak hanya dipahami saja, tetapi dihafalkan, kemudian dipahami, kemudian ditambahkan lagi, diamalkan agar tidak lupa. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus murojaah semua materi apapun itu, ya, khususnya dalam ilmu alat ini, yaitu alasannya agar memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Jadi seiring waktu dan pengulangan, seringkali seseorang bisa memahami sesuatu lebih dalam dari sebelumnya. Nah, ini faedah yang ketiga. Kenapa kita itu harus murojaah. Kemudian faedah yang keempat, menemukan kekeliruan atau kekurangan. Biasanya mengulang pelajaran itu membuka peluang untuk menemukan kesalahan atau kekurangan dalam catatan-catatan kita atau hafalan-hafalan kita atau pemahaman yang sebelumnya. Demikian. Kemudian yang kelima, di antara alasannya juga, alasan kenapa kita harus murojaah, itu tujuan agar menjaga konsistensi dalam menuntut ilmu. Dengan murojaah atau mengulang materi pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seseorang tetap berada dalam lingkungan ilmu dan tidak melupakan pelajaran sebelumnya karena terlalu fokus pada yang baru. Nah, jadi ketika materi yang lama telah kita bahas, maka ahsan sama ambolnya itu diulang kembali, dibaca-baca, ya, atau langsung dihafalkan, dipahami. Walaupun materi itu telah kita paham 100%. Nggak apa-apa kita ulang. Karena begini, ya. Itu dengan entengnya atau mudahnya ia mengatakan. Misalnya kita tanya kepada sebagian talib ada ilmu, penuntut ilmu, terutama orang yang dia itu pernah belajar bahasa Arab. Sering kita jumpai, misalnya kita tanya begini, akhi, sampean berapa tahun belajar bahasa Arab? Nanti dia akan mengatakan, nah Ustaz, aneh belajar bahasa Arab itu Masya Allah udah 10 tahun. Dan tahun ini itu lagi. Apa yang sudah antum pelajari? Aneh sudah belajar pembagian kalimat itu ada 3. Kemudian mubtada khabar, kemudian badal. Nah, kalau begitu, coba tolong antum buatkan ana contoh mubtada yang dia itu nakira tidak ma'rifah. Dia langsung mengatakan, apa Ustaz, anak qadarullah itu udah lama nggak ada murojaah, jadi agak sulit buat contoh. Nah ini perhatikan, ya, orang itu tidak menilai sampean mau belajar bahasa Arab 10 tahun kah, 11 tahun kah, 12 tahun kah, enggak. Yang menjadi nilai, yang menjadi acuan itu bagaimana asar, apakah ilmu itu masih membekas di dalam pikiranmu, di dalam hatimu atau tidak. Karena pengakuan saya pernah belajar itu
itu nggak dianggap. Yang dianggap apa? Apa yang sampeyan pahami. Masa dari 9 tahun ketika ditanya tentang mubtada nakirah nggak tahu. Begitu. Ini harus dipahami baik-baik. Ya. Demikian. Kemudian di antara faedah juga kenapa kita harus murojaah, itu tujuannya menggabungkan dan mengaitkan pelajaran. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita murojaah pelajaran yang sebelumnya, maka pelajaran yang setelahnya akan ada kaitannya. Itu bagaikan mata rantai. Jadi kalau misalnya pelajaran yang sebelumnya kita tidak murojaah, kita tidak ulang, maka ketika masuk pada materi atau pembahasan yang baru, itu kita akan sulit. Demikian. Kemudian alasan yang ketujuh. Kenapa kita harus sering-sering murojaah? Maka tujuannya atau alasannya membantu dalam mengajar dan menyampaikan ilmu. Ya, antum dan antunna, kita semua kalau misalnya sering murojaah, sering mengulang pelajaran, maka ketika kita disuruh mengajar secara dadakan, kita langsung siap. Tidak lagi plongak-plongok, enggak lagi banyak alasan. Apa Ustaz? Ana lupa kitabnya, enggak. Karena sering murojaah, maka ilmu itu akan diingat terus, akan ada di dalam pikiran dan sanubari orang yang sering murojaah. Tapi kalau misalnya dia tidak pernah murojaah, dia hanya masuk pada materi yang baru, besok lagi tambah materi yang baru, besok lagi materi yang baru, maka pembelajaran atau materi yang sebelumnya itu akan dia lupa. Padahal tadi kita sampaikan materi sebelumnya dengan materi yang baru itu bagaikan mata rantai, akan ada kaitannya. Demikian. Kemudian alasan yang kedelapan, kenapa kita harus sering-sering murojaah, itu meningkatkan kepercayaan diri kita ketika kita menyampaikan materi di depan guru-guru kita, tatbik misalnya praktek mengajar, atau percaya diri di depan sahabat-sahabat kita. Ya, meningkatkan apa? Sikotun nafas, percaya diri. Karena orang kalau misalnya dia percaya diri, maka dia akan bisa menguasai sikon, kondisi saat itu. Dia tahu apa yang mau dia sampaikan. Kenapa? Karena dia sering murojaah, sering mengulang-ulang pelajaran. Kemudian yang ke-9, alasan yang ke-9, meneladani para ulama. Banyak ulama seperti misalnya Al-Imam Al-Bukhari, kemudian juga Al-Imam An-Nawawi, dan ulama-ulama yang lainnya itu mereka murojaah pelajaran itu sampai berpuluh-puluhan kali. Nah, kita orang-orang yang mengaku ingin mengambil warisan para ulama,
maka hendaknya kita mengikuti bagaimana mereka itu belajar. Di antaranya apa? Dengan memperbanyak murojaah, mengulang-ulang kembali pelajaran. Kemudian alasan yang ke-10, alasan yang terakhir, yaitu agar kita meraih keberkahan ilmu. Usul barakatil ilm, yaitu meraih atau memperoleh keberkahan ilmu. Itu yang dijaga dan diulang-ulang akan lebih berkah karena lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ini kawan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Kita merojaah dari pembahasan tentang lafaz ba'd sama qabl sama ba'd, ya. Nah, ikhwan dibaca ikhwan. Fadhal ikhwan. Ini dari sini. Walamma faradtu dibaca. Ayo ikhwan. Ikhwan. Ayo antum ya ikhwan. Nggak baca Ustaz ya. Tafadhal ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ila an qala walamma faragtu min dzikril mabni walamma faragtu min dzikril mabni 'ala al-fathi dzakartu al-mabniya 'ala ad-dhammi wa massaltuhu bi qablu wa ba'du wa ashartu ila anna lahuma arba'a halatin ihdaha an yakuna mudafaini fayu'rabani nasban 'ala adh-dharfiyyati aw khafdan bimin taqulu ji'tuka qabla zaidin wa ba'dahu fatansibuhuma 'ala adh-dharfiyyah wa min qablihi wa min ba'dihi fatakhfiduhuma bimin. Qala Allah Ta'ala kadzabat qablahum qaumun Nuh fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wa qala Allah Ta'ala alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Baik. Hasbuk ya akhi. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Di sini kata muallif rahimahullahu ta'ala, walamma faradtu min dzikril mabni 'ala al-fathi dzakartu al-mabni 'ala ad-dhammi. Maka setelah saya, kata beliau Al-Imam Hisham, menyebutkan kalimat yang dia itu mabni dengan fathah, dzakartul mabni 'ala dhamm. Setelahnya saya menyebutkan sebuah kalimat yang dia itu mabni 'ala dhamm, dengan dhammah. Wa matsaltuhu bi qablu wa ba'du. Dan aku memberikan contoh atau permisalan kalimat qablu dan ba'du, qablu dan ba'du. Wa asyartu ila anna lahuma arba'a halatin. Dan aku, kata beliau, mengisyaratkan bahwasannya lafaz qablu dan ba'du ini
memiliki 4 keadaan. Baik. Ihdaha, keadaan yang pertama, an yakuna mudhafaini fayu'rabani nasban 'ala al-dharfiyyati aw khiddan bimin. Keadaan yang pertama, an yakuna mudhafaini. Kedua-duanya itu mudhaf. Jadi kalimat qablu sama ba'du ini mereka berdua itu mudhaf. Fayu'rabani nasban 'ala dharfiyyati. Maka keduanya itu mu'rab dan di-i'rab nasab 'ala dharfiyyah sebagai maf'ul fihi. Maf'ul fihi itu ya sebagai dharab, ya maf'ul fihi. Au khiddan bimin, atau majrur dengan min. Taqul, misalnya engkau mengatakan ji'tuka qabla Zaidin wa ba'dahu. Perhatikan lafaz qabla kemudian sama lafaz ba'da. Nah, ini karena keduanya itu mudhaf kepada Zaid, maka dia di-i'rab nasab dengan fathah. Jadi qabla dharb zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhafun. Kemudian Zaid kita katakan Zaidun mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Begitu juga dengan kalimat ba'da. Nah, fatansibuhu ma'ala dharfiyyah, maka keduanya itu engkau nasab sebagai maf'ul fihi. Nah, jelas. Ini keadaan yang pertama. Kalau keduanya itu mudhaf kepada kalimat yang setelahnya, maka dia mu'rab dan di-i'rab yaitu sebagai dharab mansub dengan fathah. Sebagaimana contoh yang telah disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala pada buku beliau ini. Atau wa min qablihi wa min ba'dihi, atau juga keduanya itu dia majrur dengan huruf jar. Contohnya di sini dengan huruf min. Nah, jadi keadaannya ada dua. Keadaan pertama dia itu mudhaf, ya, dia mudhaf kepada isim yang lain atau kalimat yang lainnya, maka dia mu'rab dengan fathah. Ini keadaan yang pertama. Atau keadaan yang kedua, ketika ia mudhaf yang asalnya itu dengan fathah namun didahului dengan huruf min, maka dia menjadi majrur. Seperti di sini, wa min qablihi wa min ba'dihi wa takhfidhuhuma bimin, maka engkau jadikan majrur disebabkan ada huruf min. Beliau membawakan contoh dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala kadzabat qablahum qaumu Nuhin. Maka kaumnya Nuh itu mendustakan Nuh. Ya. Lafaz qablahum, perhatikan, dia mansub dengan fathah sebagai mudhaf, kemudian humnya sebagai mudhafun ilaihi. Kemudian juga pada ayat yang lainnya, fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Ba'dallah ini dia mudhaf dengan fathah, Allah ya sebagai mudhafun ilaihi. Demikian. Ya. Ba'dallahi mudhaf ilaihi. Makanya tandanya dengan fathah. Kemudian juga min ba'di ma ahlaknal qurunal ula.
Ya, lafaz min ba'di asalnya ba'da ma ahlakna, namun ketika ada min maka menjadi majrur, ya, menjadi majrur dengan kasrah. Baik. Ini merupakan keadaan yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian akhwat yang baca keadaan yang kedua. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-halatu tsaniyatu an yuhdhafa al-mudhafu ilayhi wa yunwa thubutu li fayu'rabani al-i'rab al-madhkura wa la yunawwanani li niyyati al-idafati wa dhalika ka qawlihi wa min qabli nada kullu mawla qarabatun fama 'atafat mawlan alayhi al-'awatifu. Baik. الرواية بخفض قبل بغير تنوين أي ومن قبل ذلك فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض بغير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعد حذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. Baik, yakfi. Nah, yang pertama telah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk ke yang kedua atau keadaan yang kedua. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua. An yuhdhafa al-mudhafu ilayhi wa yunwa thubutu lafdhihi fa yu'rabani al-i'rab al-madhkura. Mudhaf ilainya itu dibuang. Wa yunwa thubutu lafdhihi. Ya. Dan diniatkan lafadznya itu ada. Mudhaf ilainya kita buang, ya, namun lafadznya itu kita niatkan ada. Fa yu'radanil i'rab al-madhkura. Maka keduanya itu mu'rab seperti i'rab yang telah berlalu, yaitu sama dengan keadaan yang pertama. Ya, apa itu? Ya, dia kalau misalnya mudhaf, ya, dia mudhaf maka dengan fathah. Jadi kita katakan qabla, mudhaf ilainya dibuang, tapi tetap kita katakan qabla. Karena apa? Yunwa thubutu lafdhihi, seakan-akan di situ ada mudhaf ilainya, tapi tidak ditambahkan. Demikian. Wala yunawwanani li niyyatil idhafati. Nah, di sini ya. Keduanya yaitu qabl sama ba'd ini tidak ditanwin karena niat idhafah. Walaupun mudhaf ilainya itu kita buang, tapi kita niatkan dia ini kita jadikan idhafah, mudhaf. Wa dzalika qawlihi, seperti misalnya dalam sebuah syair dikatakan wa min qabli nada kullu maula qaraba fama 'atafat maulan 'alaihi al-awatif. Di sini mu'allif membawakan contoh misalnya kenapa wa min qabli. Ya. Ini ya ada yang dibuang mudhaf ilainya pada lafaz qabli ini. Ya, entah itu dzalika atau apa, ya, wa min qabli dzalika, wa min qabli hadza dan lain sebagainya. Baik. Nah, untuk yang membaca tadi, akhwat yang membaca tadi, ukhtina, ini anti baca apa? Qarabatun
atau korobatan atau korobatin? Tadi Ana baca korobatun Ustaz. Sebagai apa? Korobatin ya Kak? Korobatin sebagai apa? Korobatin Mudhafun ilaih min maula. bisa tidak dibaca korobatan? Nah, bisa tidak? Allahu a'lam Ustaz, sepertinya tidak bisa. Baik. Sebelum kita akhwat ke ikhwan dan ikhwan, bisa kita baca korobatan? Ikhwan, ya ikhwan. Tadi yang bersuara satu orang. Ikhwan di sini lebih dari 10 orang. Mana yang lainnya? Jangan sumbung bukmun umyun. Korobatan bisa Ustaz. Sebagai Allahu a'lam maf'ul bihi sepertinya Ustaz. dari Nada itu tadi. dari mana? Nada. Baik. Berarti nada kullu maulan korobatan. Kalau misalnya tadi Ukhtana mengatakan kullu maula korobatin. Mana maf'ul bihi-nya kalau begitu? Tadi antum menjawab. Akhirnya siapa tadi yang jawab? Nah. Aina al-maf'ulu bihi indama naqra maula qarabatin. Baik. Akhwat, Maulanya Ustaz. maksudnya bagaimana? Itu kan maula kan itu kan maula kan mudhaf ilaih dari kullu. Kullu maula mudhaf ilaih. Sebagai maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Gitu Ustaz. Maf'ul bi wa huwa mudhaf. Enggak, begini loh maksudnya. Itu kan kullu maula. Itu apa namanya? Mudhaf dari kullu, nggak bisa jadi sebagai maf'ul bi. Dia sudah mudhaf ilaih. Emang ada kalimat setelah kullu itu dia mansub. Misalnya kullu rajulan. Yang ada kullu rajulin atau kullun rajulun. Enggak ada kullu rajulan. Nah, akhwat. Baik. Begini, perhatikan semuanya ikhwan dan akhwat. Ya, perhatikan. Wa min qablina ada kullu maula korobatin. Perhatikan, kullu maula korobatin. Maulanya tidak ditanwin ya. Kullu maula korobatin. Tapi kalau misalnya ditanwin kullu maulan, maka korobatan. Perhatikan ya, kalau kullu maula korobatin mudhaf ilaih dari lafaz maula. Sedangkan kalau kita baca kullu maulan korobatan
itu sebagai maf'ul bi dari lafaz nada seperti yang disebutkan oleh akhuna tadi. Nah, sekarang pertanyaan, kalau misalnya kita baca kullu maula qarabatin majrur dengan kasrah, mana maf'ul binya? Maka kita jawab maf'ul binya itu mahdzuf. Takdirnya man yusa'iduhu. Nah, jadi kita mengatakan wa min qabli nada kullu maulan, ya, atau kullu maula qarabatin man yusa'iduhu. Jadi man sebagai maf'ul bi. Fama atafat maulan alaihi awatifu. Jadi lafaz min qabli ini dia i'rabnya sama dengan yang pertama tadi. Kemudian disebutkan di sini juga ar-riwayah bi hifz qabl bi ghairi tanwin ay wa min qabli dzalika fa hifzu dzalik min labdi fa qaddarahu thabitan wa qara'a al-Jahdari wal Uqayli lillahi al-amru min qabli wa min ba'di bil hamdi bi ghairi tanwin ay min qabli al-ghalabi wa min ba'dihi fa hadhafa al-mudhafa ilayhi wa qaddarahu wujudahu thabitan. Nah, jadi untuk bedanya ini dibuang namun diniatkan adanya mudhaf ilaih tersebut, maka dia tidak ditanwin. Allahu a'lam shawab. Baik, kemudian yang ketiga ikhwan dibaca. Ikhwan, ada ikhwan yang baca ini? Ikhwannya pada tidur. Akhwat. Akhwat. Yang lainnya. Nah, tafadhali. Ana Ustaz. Naam. Al-halatu tsalitsah an yuqta'a 'anil idhafati lafdhan wa la yunwal mudhafa ilaih fayu'rabani aydan al-i'rab al-madhkura walakinnahuma yunawwanan li'annahuma hina idzin ismani tammani kasairil asma'in nakirat fataqulu ji'tuka qablan wa ba'dan wa min qabli wa min qablin wa min ba'din qala syair minal wafir fasagha liya syarabu wa kuntu qablan akadu aghassu bil ma'il furati. Nah, wa qara'a ba'duhum Allahul amru min qablin wa min ba'din bil khafdi wat tanwini. baik. Ahsan, jazakallahu khair. Al-halatu tsalitsatu an yuqta'a 'anil idhafati lafdhan wa la yunwa al-mudhafu ilayhi fa yu'rabani aydan al-i'rab al-madhkura. Baik. Jadi an yuqta'a 'anil idhafati lafdhan. Jadi dia atau mereka berdua itu yaitu qablu sama ba'du atau qabla sama ba'da ini itu diputus dari mudhaf secara lafaz. Kemudian tidak diniatkan mudhaf ilaih. Maka fayu'rabani aydan al-i'rab al-madhkura walakinnahuma yunawwanani. Maka di-i'rab atau mu'rab seperti i'rab sebelumnya. Namun keduanya ini ditanwin. Li'annahuma hina idzin ismani tammani kasairil asma'in nakirati. Fataqul ji'tuka qablan wa ba'dan min qablin wa min ba'din.
Nah, dia ini seperti yang sebelumnya, cuman sekarang dia ditanwin, kemudian mudhaf ilaihnya tidak diniatkan. Jadi qablan wa ba'dan, min qablin wa min ba'din. Qala syairu. Ini syair itu adalah Yazid ibn Sa'ab. Yazid ibn Sa'ab, yang mana beliau memiliki dendam kepada seseorang, sehingga kalau misalnya beliau itu ingin minum air, beliau keselak minum airnya. Nah, sekarang dendamnya sudah terbalaskan, maka beliau mengatakan fasaghali asyarabu wa kuntu qablan akadu aghassu bil ma'il furati. Ya, aku tiap hari itu minum air, namun kadang aku tersendat, keselak. Sebelumnya keselak, namun sekarang ketika aku minum air, maka dahagaku itu telah hilang, disebabkan dendamku sudah terbalas. Nah, di sini yang menjadi poin itu adalah kalimat qablan. Kalimat qablan. Nah, ini ya. Dia di tanwin, mudhafnya itu dihilangkan, kemudian tidak diniatkan juga. Makanya dia qablan sama ba'dan. Wa qara'a ba'duhum lillahil amru min qablin wa min ba'din bil hamdi wat tanwin. Sebagian membaca bagi Allah itu urusan setelah dan sebelumnya, sebelum dan setelahnya. Itu dengan jar dan juga di tanwin. Baik. Baik. Kemudian yang keempat, ikhwan. 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 Ya, salam. Ikhwan, mana ikhwan yang dari tadi anak manggil-manggil nih? Ikhwan. Saya baca Ikhwan. lagi, Bos. Baca lagi. Jangan antum. Antum sudah baca tadi kan? Iya. Iya, jangan antum. Yang lain. Ikhwannya ini. Akhuna Jabir. Mana akhuna Jabir? Akhuna Ahmad. Akhuna Saifuddin. Aditya. Nggak bisa baca ini. Ya Ustaz. Coba Ustaz. Ana Saifuddin. Faddal dibaca. Ya salam. الحالة الرابعة أن يحدث المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فيبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد وقولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست وأول ودون ونحوهن قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجال على أينا تعدل منية أول Answer. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Nah, yang keempat, al-halatur rabi'atu an yuhdhafa al-mudhafu ilayhi wa yunwa ma'nahu duna lafdhihi wa yubnayani hina idzin 'ala ad-dhammi ka qira'ati as-sab'ati lillahil amru min qablu wa min ba'du. Keadaan yang keempat, mudhaf ilainya itu dibuang. Wa yunwa ma'nahu duna lafdhihi. Mudhaf ilaihi itu maknanya diniatkan tanpa lafadznya. Maka di sini fayubnayani hina idzin 'ala dhammi ka qira'atis sab'ati
lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, maka dia mabni dengan dham seperti qiraah saba', bagi Allah itu urusan min qablu wa min ba'du. Wa qawli wa akhwatihima aradtu bihi asma al-jihati sitti wa awwalu wa dunu wa nahwahun. Jadi seperti saudara-saudaranya ucapanku. Akhwatihi itu maksudnya apa? Aku menginginkan nama-nama jihad, arah yang 6, yaitu misalnya amama, ya, khalfa, wara'a, qaddama. Ini maksudnya apa? Asma al-jihad as-sitt. Itu maksudnya. Seperti misalnya pada lafaz wa awwalu wa duna wa nahwahunna. Seperti lafaz awal, ya, wa awwalu wa dunu juga ini dengan dham. Demikian, ya. Misalnya contohnya di sini la umruka ma adri wa inni la awjalu ala ayyina tadnu al-maniyatu awwalu. Dan demi umurmu saya tidak tahu, wa inni la awjalu, sungguh saya itu takut, ala ayyina ta'dul maniyatu awwalu, kepada siapa kematian itu akan datang. Ya, perhatikan lafaz awal, awalu di sini ya seperti qablu sama ba'du. Dia mabni dham, yaitu dibuang mudhaf ilaihnya, diniatkan maknanya tanpa lafadznya. Makanya awalu, dunu, qablu sama ba'du. Demikian. Dan ikhwan dan akhwat, untuk pertemuan selanjutnya ana harapkan ikhwan musyarakahnya itu lebih banyak lagi. Ana hanya minta baca saja. Itu saja yang ana minta. Baca ikhwan, baca ganti-gantian. Antum itu jumlahnya banyak sekali. Yang sering baca akhwat, itu juga dengan akhwat yang baca gantian. Jangan itu saja. Ikhwan sama akhwat harus saling berlomba. Ana udah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya, kita di sini fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Makin sering antum baca, maka lisan itu akan makin mudah mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab. Tapi kalau misalnya sampean meneng wae, diam saja, tidak pernah baca sama sekali sampai selesai pelajaran, maka enggak ada gunanya ikut. Karena nahwu sama sorob itu selain menyimak, maka harus al-iktsar minal qiraah, memperbanyak membaca. Paham ikhwan? Nah, anak tanya nggak ada yang paham. Nah, Ustaz. Paham akhwat? Naam Ustaz. Nah, Ustaz, insyaallah. Nah, barakallahu fikum wa fikunna. Tayyib. Naltaqi insyaallah ta'ala fi liqa'ina al-qadim. Lidzalika arju an takunu bi khairin jami'an wa narakum ala khairi. Nakhtatim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Taufiq wa taufiq.